Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih Ibu Bapak sudah hadir di tempat ini. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh KKI. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati pula, alhamdulillah saya bisa hadir di sini untuk melanjutkan kegiatan ini. Mangga kepada Pak Zainal Mutakin ST untuk membuka acara ini. Mohon maaf, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya saya mewakili kepala sekolah yang hari ini tidak hadir ya. Maaf kepada Pak. Jadi kepala sekolah acara khusus acaranya di Surabaya. Acara mengenai budaya positif ya, Pak. Mudah-mudahan Pak dengan acara ini bisa diimplementasikan di sekolah kita. Jadi tidak hanya sekedar acara ini di sini, Pak. Jadi bisa diimplementasikan kepada guru-guru taruna ini. Jadi Bapak harap acara budaya positif ini bisa terlaksana dengan lancar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Zainal sudah mewakili Bapak Kepala untuk membuka acara ini. Di sini saya diberi tugas untuk memaparkan yaitu budaya positif di sini, diseminasi budaya positif di sekolah. Ini saya ambil dari beberapa filosofi Hajar Dewantara. Salah satunya di sini kita membuat kesepakatan kelas yang biasa dilakukan. Ya, mudah-mudahan dengan ini kita bisa menerapkan pada anak-anak untuk disepakati kesepakatan kelas. Nanti juga dari kesepakatan kelas kita dibuat masing-masing. Memang kita dari kesepakatan kelas ini kita untuk di sini ya. Pertama, disiplin dalam mengikuti diskusi. Ya, maaf Bapak Ibu, harus disiplin ya. Terutama Pak Zainal. Kedua, menghargai dan menghormati pendapat kelas ya. Pendapat orang lain yang bisa ya. Kemudian berbicara ketika sedang dipersilakan. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi di istilahnya kesepakatan kelas ini? Sambil makan. Sambil makan boleh ya. Sambil makan. Sambil apa lagi? Ya, pakai handphone juga boleh mungkin ya. Sambil menjaga juga. Sambil menjaga juga boleh. Boleh semuanya ya. Kita buat kesepakatan, tapi kesepakatan itu kita harus patuhi bersama karena kesepakatan tersebut dibuat oleh kita sendiri. Ya. Ini tujuan pendidikan. Hajar Dewantara dalam filosofinya menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sendirinya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Kita dapat perbaiki tingkah lakunya, hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini penjelasannya, jadi ada beberapa istilahnya ada yang berkaitan yaitu dengan kodrat. Jadi kodrat di sini kalau Hajar Dewantara mengibaratkan anak itu seperti seperti anak atau kita yang harus menuntun. Jadi anak ini sebetulnya kalau menurut agama ya anak ini dalam kertas kosong, tapi menurut Hajar Dewantara ini udah ada garis-garis, cuma kita harus bisa menetapkan aja. Jadi anak ini udah punya karakter gitu, dalam tujuan ini. Anak ini udah punya karakter, namun karakter ini belum tergali. Jadi kita harus menggalinya dengan cara apa? Yang menuntun. Karena udah ada karakter istilahnya. Nah ini konsep utama modul.
budaya positif. Ini kayaknya prinsip ya. Satu, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelimanya, posisi kontrol restitusi. Ini ya pembelajaran yang pertama, yaitu tadi pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan pembelajaran yang tradisional, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari setiap perkembangannya. Ini enggak ini ya. Enggak selesai. Ya, kebutuhan dari setiap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sana sudah dijelaskannya sering banget kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Empat, kreatif. Ketiga, bergotong royong. Selanjutnya, berkebinekaan global. Kita akan menurut Bapak, Ibu, seperti apakah disiplin sekolah? Ada yang tahu nggak? Kalau kita kesini disiplin kita udah tahu sebetulnya ya, udah biasa. Menurut Bapak Ibu, kedisiplinan simpel ya, supaya anak disiplin tanpa kita dihukum atau diiming-imingi dengan hadiah. Jadi supaya menumbuhkan di dalam hatinya atau di dalam dirinya. Yeah. Baik, menurut saya Pak ya, bagaimana supaya anak ini bisa berperilaku atau melakukan suatu aturan sekolah tanpa ada unsur luar ya. Yang menurut saya, bagaimana yang tadi pernah sedikit dibahas itu, anak-anak harus mempunyai keyakinan Pak, harus mempunyai keyakinan dulu ya. Karena kalau kita sudah mempunyai keyakinan ya, maka keyakinan itulah yang akan kita lakukan tanpa ada dorongan dari luar. Contoh kecil kita lah ya, contoh kecilnya kenapa kita kalau berkendara itu pakai helm ya. Saya sendiri ya sudah meyakini bahwa memakai helm itu untuk keselamatan, jadi nggak usah disuruh gitu Pak, karena sudah yakin bahwa memakai helm itu akan kalau misalkan terjadi kecelakaan mungkin itu akan lebih tidak terlalu parah karena memakai helm. Nah itu mungkin anak juga Pak harus ditumbuhkan keyakinannya dulu, sehingga anak-anak nanti insya Allah tidak harus disuruh melakukan kebaikan itu karena sudah tumbuh nilai kebaikannya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, berarti yang pertama kita harus bisa menumbuhkan keyakinan ya, memang ya. Yang lainnya ada nggak? Kita lebih banyak opini, lebih banyak pendapat, maksudnya kita mungkin bisa diterapkan dalam membimbing anak-anak ini. Mungkin ada lagi, Agus? Pak Angga? Ya, sebetulnya kan tugas kita sebetulnya menumbuhkan yang intrinsiknya itu. Jadi pada dasarnya kita sebagai motivator eksternal dulu kan, tapi nanti stimulasi itu supaya yang internalnya tumbuh. Tidak semua orang yang tadi Pak Karman ceritakan punya keyakinan. Contoh, mungkin Pak Karman sudah sadar. Saya sendiri mungkin ketika hari ini pakai helm itu hanya sebatas sian polisi atau di siniran Ustaz Pak Guru Nage Tenamo misalnya. Nah, jadi tugas kita di sekolah itu tetap sebagai pemotivasi eksternal dulu supaya tumbuh motivasi internalnya. Kalau siswanya belum memiliki keyakinan, jadi kan sadar itu ada yang sudah ada dalam diri, karena sebetulnya setiap orang punya potensi itu.
Tapi ada orang yang harus dikeringkan, ada orang yang harus distimulasi dulu supaya memang muncul. Jadi tidak semua itu muncul kemudian semua orang punya keyakinan yang sama. Nah mungkin yang kita sedang hadapi sekarang itu kan kebanyakan anak di kita sepertinya banyak yang harus ditumbuhkan, distimulasi. Nah kita sebagai stimulator dari luar, dari eksternal itu. Punten boleh ya Pak di pribadi. Berarti kita harus bisa menumbuhkan motivasi anak tersebut, kemudian kita harus jadi motivator ya. Ya alhamdulillah ya kita sedikit-sedikit dengan adanya kegiatan ini bisa lebih mendorong anak ke yang lebih baik. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya, konsep utama budaya positif. Nah ini ada konsepnya, untuk menerapkan budaya positif seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif dan kolaboratif sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Nah di sini ya Bapak Ibu guru kita punya, kalau membimbing anak mungkin ada banyak ya yang kriteria yang kita harus ada pada diri kita, yaitu salah satunya mandiri, kreatif, inovatif, yaitu salah satunya kolaboratif juga penting. Ini berpihak pada murid. Apalagi kalau misalkan KHD ini kita harus bisa menghamba kepada murid, yaitu mungkin terlalu ini, tapi mungkin di sana bukan terlalu menghamba, tapi kita harus mengayomi atau si anak ini gimana sih kemauannya kita. Ya, soalnya anak ini punya karakter yang berbeda-beda. Selanjutnya yang ketiga, dasar kebutuhan manusia. Di sini ada 5 dasar ya. 1, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini mungkin kalau anak ini agak diacuhkan mungkin anak ini tidak kurang diberi kasih sayang sama kita. Selanjutnya penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan atau mencapai sesuatu yang menjadi kenikmatan apapun. Betapa menyedihkannya dasar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar.